Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Sida Menyapa bareng aku Rani Syahda. Nah, kali ini kita sudah kedatangan narasumber kita yang tidak kalah luar biasa dari episode-episode sebelumnya. Di sini sudah ada Ibu Zaki Nur Fahmawati, MC psikolog. Nah, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Sehat Ibu ya? Sehat, alhamdulillah. Masya Allah. Bu Zaki ini adalah dosen khususon begitu ya bidang psikologi klinis, kepribadian dan asesmen psikologi. Nah, apa sih yang akan kita perbincangkan di episode ini? Kita ini mau nanya nih Bu ya, soal NPD. Nah, atau yang sering kita dengar itu Narcissistic Personality Disorder atau NPD. Ini kan sering banget seliweran sekarang di TikTok, Instagram dan lain sebagainya. Sebenarnya secara definisi itu apa sih Bu NPD itu gitu ya? Oke, jadi sebelum lanjut ke definisi ya, Mbak Rani, NPD itu tadi benar seperti yang disebutkan oleh Mbak Rani, Narcissistic Personality Disorder. Nah, karena ada kata disorder, maka ini adalah sebuah gangguan gitu ya, gangguan psikologis yang status NPD ini sebenarnya harus dikeluarkan oleh profesional, bisa oleh psikiater ataupun oleh psikolog gitu ya. Diagnosanya harus tegak. Jadi nggak boleh self diagnose, apalagi baca-baca kemudian kayaknya ini NPD nggak boleh ini ya. Itu yang sering terjadi di masyarakat kan. NPD ciri-cirinya apa? Oh aku punya. Oh berarti dia NPD. Oh berarti aku NPD misalnya gitu ya listnya ya. Nah, diagnosa itu satu harus dikeluarkan oleh profesional sehingga tidak boleh self diagnosa. Nah, tapi kalau ditanya apa definisi dari NPD itu, yaitu sebuah gangguan ya, gangguan kepribadian yang ditandai dengan adanya superiority. Jadi adanya fantasi tentang diri sendiri, tentang kesuksesan, tentang pencapaian yang tinggi gitu ya. Adanya kecenderungan untuk merasa dihormati, selalu dibenarkan gitu ya. Dia punya profil yang selalu merasa benar, selalu merasa dominan, superior. Nah, seperti itu gambaran dari NPD. Di orang yang merasa wow banget gitu betul. Dari segala bidang gitu ya. Tapi apakah itu sebetulnya dia membutuhkan atensi lebih, berarti bisa dibilang begitu? Iya betul. Jadi orang-orang NPD itu selalu pengen divalidasi oleh orang lain gitu ya. Selalu pengen diakui, selalu pengen dianggap benar, iya gitu kan. Jadi memang dia selalunya begitu. Nah, ini boleh kita bicara langsung pada penyebabnya ya, karena salah satu penyebabnya bisa jadi perasaan dominan, perasaan unggul, perasaan wow itu tadi bisa jadi itu adalah sebenarnya kompensasi bahwa dia sebenarnya di diri yang paling dalamnya itu merasa inferior, merasa tidak mampu gitu ya, merasa bahwa sebenarnya ada trauma-trauma yang menganggap dia lemah gitu ya. Nah, itu yang kemudian dia tutupi dengan sangat besar melalui kecenderungan perilaku yang seperti itu. Berarti sebenarnya ada sesuatu yang kosong di dalam dirinya atau trauma atau hal-hal lainnya di dalam dirinya dan dia menutupinya dengan cara seperti itu. Iya, betul. Ya. Bisa jadi begitu. Oke, nah selain trauma ya, katanya kalau baca-baca itu sebenarnya masih banyak lagi ternyata penyebabnya NPD. Apakah itu karena genetik atau dengan orang tua yang NPD anaknya juga bisa NPD gitu? Atau mungkin pola asuhnya gitu ya. Iya, jadi memang beberapa referensi memang menyebutkan salah satu penyebabnya adalah dari genetik ya, karena tapi genetik ini kan masih misteri gitu ya. Genetik itu gimana sih menurunkannya gitu. Cuman kalau di psikologi ya memang diajarkan bahwa ada pattern tertentu yang memang diturunkan dari orang tua ke anaknya gitu. Tapi kalau kita bicara apakah pola asuh juga mempengaruhi? Ya, pola asuh juga mempengaruhi gitu ya. Anak-anak yang terbiasa
diberikan apresiasi hanya ketika dia mendapatkan prestasi tertentu, maka dia cenderung akan akan sibuk menyibukkan dirinya untuk mendapatkan prestasi itu, ya kan? Sehingga dia akan dianggap unggul, dia akan dianggap mampu, dia akan dianggap sebagai anak yang membanggakan, gitu ya. Maka hidupnya akan sibuk untuk mengejar prestasi itu, sibuk untuk mengejar apresiasi dari orang tua, gitu ya. Kemudian dia akan sibuk mengejar apresiasi dari orang lain, yang kemudian dia akan menjadi seperti itu, selalu pengen divalidasi, selalu pengen usahanya diiyakan, selalu pengen dihargai pencapaiannya, sehingga ketika ada orang lain yang tidak seperti itu, dia menjadi mudah sekali sensitif, gitu ya, mudah sekali kecewa dengan pandangan orang itu. Pun ketika orang tua mengabaikan, tidak mencintai, tidak menerima si anak ini apa adanya, gitu ya, anak juga kan merasa kosong, ya. Gitu kan, anak merasa bahwa harga dirinya rendah, gitu. Anak akan merasa dia memiliki konsep diri yang rendah. Nah, itu yang kemudian tadi kita bahas, dibungkus dengan luar biasa untuk kompensasinya, itu dengan sesuatu yang itu tadi somehow berlebihan kan, pengen selalu dianggap benar, dianggap sukses, dianggap kayak begitu. Oke, nah tapi kalau selain dari genetik dan pola asuh nih Bu, apakah misalnya orang ini sebenarnya datang dengan kondisi fine nih, baik-baik aja, nggak punya NPD, tapi dia masuk dalam sebuah lingkungan yang toksik, atau mungkin ya bisa dibilang entah itu lingkungan seperti apa gitu ya, kita sebutnya aja toksik gitu. Itu juga bisa merubah orang menjadi NPD. Merubah seketika itu mungkin tidak ya, tapi ketika ini dibiasakan, intensitasnya tinggi, bisa jadi itu mengarahkan orang untuk berubah. Katakanlah pada satu tempat kerja yang kompetitif, yang individualis, bahwa keberhasilan orang dihitung dari pencapaian orang dihitung dari keberhasilan individu, sehingga orang satu per orang punya target masing-masing yang harus dicapai. Orang akan fokus pada capaiannya dirinya sendiri. Orang menjadi tidak peduli dengan capaian orang lain, mah mau seperti apa terserah, yang penting aku, gitu kan. Nah, ketika dia terbiasa begitu, yang penting aku gimana, nggak peduli orang lain, orang bisa punya fitur itu tadi, narsistik itu tadi. Yang penting aku, yang bisa mencapai ini aku, yang berhasil aku, yang aku dulu. Nah, seperti itu, karena memang salah satu fiturnya juga empati yang kurang. Ya, untuk orang-orang dengan narsistik itu empatinya kurang. Kemudian dia memanipulasi orang lain agar dia tidak kehilangan penghargaan, gitu ya. Jadi yang salah Mbak Rani, gitu, biar orang fokusnya kan yang salah ke Mbak Rani, saya benar, gitu, yang saya lakukan benar. Nah, ada lingkungan-lingkungan yang mengarahkan orang kan untuk melakukan itu, jadi sangat mungkin terjadi. Kalau tadi bisa dibilang manipulatif dan lain sebagainya, apalagi selalu minta validasi, ini kayaknya sudah mulai masuk ke ranah bisa dibilang merugikan orang lain ya, berarti NPD ini Bu. Bagi orang lain yang menjadi partnernya tentu saja iya, merasa dirugikan. Capek itu pasti. Capek lah. Tapi sayangnya NPD ini karena dia fokusnya pada diri sendiri dan susah untuk diberikan feedback, susah diberikan masukan kan. Dia merasa bahwa dia tidak merugikan orang lain. Dia merasanya bahwa apa yang dia lakukan ini ya udah benar gitu. Bahkan secara tidak sadar ya dia menganggap bahwa ya memang orang lain yang salah, bukan aku gitu. Karena kan itu tadi senternya ada di aku. Saya pengen masyarakat melihat saya sebagai orang yang perfect, orang yang sempurna, orang yang selalu berhasil, sehingga kesalahannya pastilah dari orang lain gitu, ya. Nah, itu yang merugikan orang lainnya kan di situ gitu. Benar, akhirnya kitanya jadi nggak enak kan berrelasi dengan orang yang seperti itu gitu. Benar. Kerja dengan orang kayak gitu ya cukup melelahkan juga ya. Tapi apa hanya di lingkungan kerja? Bagaimana kalau di lingkungan rumah misalnya pasangan dan lain-lain? Gimana? Apakah orang NPD itu juga sampai merugikan pasangan? Iya, jadi
karena itu tadi ya, di lingkungan manapun, karena fiturnya salah satu adalah memanipulasi orang lain, artinya menjadikan orang lain sebagai korban, ya, di dalam lingkungan apapun akan terasa melelahkan, pun di dalam lingkungan pernikahan kan. Iya, pasti. Ketika satu orang yang saya rasa pernikahan itu kan harus prosesnya dua orang timbal balik gitu ya, interaksinya dua arah. Sementara NPD itu orangnya hanya mau mendominasi, hanya mau gitu kan, hanya mau mengatur, hanya mau merasa dia yang paling benar, value-nya dia yang paling benar, konsepnya dia paling benar, tidak akan terjadi interaksi dua arah di dalam rumah tangga itu. Nah, itu yang kemudian menjadi ini ya, sumber konflik saya rasa. Dan beberapa literatur mengatakan memang siapa orang yang pertama kali bisa mendeteksi si A si B itu adalah NPD, itu adalah dari pasangannya. Karena ketika di luar rumah, orang NPD mungkin akan membungkus dirinya dengan citra yang baik, dengan perilaku yang baik, walaupun dia itu tadi ya manipulatif, tapi caranya lebih manis agar apa? Secara sosial dia tetap diterima. Tapi begitu dia ada di rumah, dia akan menampilkan dirinya yang sebenarnya, ya kan? Dia akan mengekspresikan dirinya apa adanya, maka itu akan terlihat sudah nggak soft lagi ya bungkusnya, dia akan terlihat aslinya. Makanya pasangan adalah salah satu orang yang paling mudah mendeteksi apakah dia si pasangannya itu punya NPD atau enggak gitu. Tapi balik lagi kalau tadi bahas soal NPD dan hubungan ya, dimana NPD itu selalu minta dihargai, selalu minta divalidasi, segala keinginannya itu harus keturutan, atau ya iya itu keinginannya adalah yang paling benar, yang lainnya adalah yang salah. Jangan-jangan subjek dari NPD ini kebanyakan cewek lah. Subjek kayaknya aku sebagai pasangan perempuan, aku juga merasa kayaknya aku selalu ingin dituruti. Jangan-jangan. Nah, bedakan antara NPD dengan dependent ya. Dependent itu juga orangnya kan begitu, kan selalu pengen ditemani, diturutin gitu kan. Itu berbeda. Makanya hati-hati di dalam mendiagnosa kalau orang tuh NPD, mengidentifikasi bahwa orang itu narsistik atau NPD. Nah, kalau saya sih, sejak ada masyarakat bilang, oh Mbak Imwong itu NPD gitu kan, orang jadi senternya kan ke dia. Oh pokoknya kalau orangnya seperti dia berarti NPD, padahal belum tentu seperti itu. Jadi kalau itu tadi yang saya sampaikan, saya kalau ngajar kepribadian itu banyak sekali jenisnya, banyak sekali nama kepribadian yang itu somehow ciri-cirinya hampir mirip begitu. Jadi kalau NPD itu adalah orang yang ya itu tadi tampilnya pasti pengen wow gitu ya. Dia tidak punya kelemahan, tidak suka juga disalah-salahkan, tidak juga suka di debat diberikan masukan, itu NPD. Prevalensinya apakah lebih banyak laki-laki atau perempuan? Kalau saya rasa kok lebih banyak laki-laki ya prevalensinya. Karena apa? Secara budaya memang laki-laki adalah menjadi figur yang dominan. Iya, betul. Yang memang ditempatkan di tempat yang dominan. Apalagi kalau di Jawa yang memang suami ini harus dihormati, harus dihargai sampai segitunya gitu ya. Yang istri ketika dalam konteks rumah tangga ya, istri ketika punya pendapat cenderung disembunyikan aja lah, suaminya aja lah yang ini yang ngambil keputusan, kan memang budaya mengajarkan begitu gitu. Iya benar-benar. Memang adat kita rata-rata kalau istri sampai mengganggu keputusan laki-laki itu berarti istrinya kurang nurut. Ada value-value begitu kan kalau di budaya kita. Iya begitu. Oke, kalau gitu kemudian kalau memperlakukan NPD itu NPD itu kan membutuhkan validasi berlebihan dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin kita sudah mulai masuk bagaimana sih ya kita ini berpartner dengan NPD itu harus seperti apa? Apakah kita itu harus memberikan dia kasarnya makan sebuah validasi terus, ataukah kita harus stop, atau harus gimana sih Bu sebenarnya memperlakukan partner yang NPD itu? Kan kita tidak bisa
menentukan ya, mengontrol juga kan kita akan berpartner dengan orang yang seperti apa gitu. NPD ini ya karena orangnya harus selalu menang. Kalau berdebat dengan dia, kita mendebat itu, dia akan terus membela diri gitu ya. Jadi dengan orang NPD ini kita ngasih makan dia, tadi kan istilahnya ngasih makan dia, itu dia tidak akan pernah merasa kenyang. Gitu. Karena kan selalu dia membutuhkan itu. Iya, meskipun dipuji berkali-kali juga tidak akan tetap tidak akan kenyang gitu ya. Begitu. Maka yang bisa kita lakukan adalah satu, kita perlu mengontrol diri kita gitu ya. Either kita boleh menghindari atau kita menjaga jarak. Begitu, karena NPD itu nggak selalu pengen menang gitu. Dia hanya pengen, ya itu tadi, dia pengen terlihat dominan dengan kamu berhasil memanipulasi ya kan. Orang lain kan terlihat lebih lemah, orang lain terlihat salah, orang lain terlihat ini gitu ya. Jadi dia hanya ingin menunjukkan ini loh aku gitu ya. Hanya ingin menunjukkan begitu. Maka ketika kita berada di dalam posisi yang mudah sekali dia kontrol emosinya, ya dia akan terus melakukan itu gitu, karena kita adalah orang yang mudah dimanipulasi. Makanya tadi ngasih makan itu tadi. Maka kita harus tahu bahwa kita juga punya value, kita juga punya prinsip sendiri gitu ya, yang berbeda dengan dia. Ketika dia menyerang prinsip dan value kita dengan merendahkan kita, ya better kita menghindari gitu atau menjaga jarak gitu, karena manipulasinya itu tadi termasuk memanipulasikan emosi kita. Iya benar gitu. Itu yang terjadi. Jadi harus menghindari, nggak ada pilihan kita itu sebagai partner, mungkin karena hubungan yang sudah baik dan lain sebagainya. Kalau kita istilahnya mengevaluasi atau merimain dia, kayaknya kamu ini udah ke arah sini, apa nggak baiknya begini. Itu sebenarnya seorang NPD dibegitukan, diberi nasihat atau advice itu sebenarnya bisa atau enggak? Karena kan jangan-jangan kita udah ngasih advice ternyata malah nggak bisa gitu. Tentu saja sebagai manusia sebenarnya itu dulu kan yang harus kita lakukan, ya kan, mengingatkan. Aku rasa kamu menunjukkan ini deh gitu. Kamu pengen pergi nggak ke profesional misalnya, kalau sudah nggak bisa dengan teman gitu ya, sesama orang awam. Kalau itu tidak bisa, kan kita tidak bisa mengontrol ya. Ingat, kalau memang itu sudah tegak diagnosanya NPD, Narcissistic Personality Disorder, artinya ini adalah gangguan kepribadian. Sementara kepribadian manusia itu terbentuk dari berbagai pengalaman-pengalaman yang sudah menetap, berbagai peristiwa-peristiwa yang berlangsung selama berpuluh-puluh tahun yang kemudian membuat dia punya warna atau punya kecenderungan NPD ini. Kalau kita berharap dia mau berubah di dalam sebulan 2 bulan, tentu saja susah. Gitu. Itu kenapa diperlukan teknik khusus. Ini kalau NPD. Tapi kalau orang-orang yang masih punya, dia punya perilaku narsistik kok, tapi tidak seintens itu, ya dia masih bisa dikasih masukan, dia masih punya bisa melakukan refleksi diri, evaluasi diri. Sebenarnya dukungan teman untuk mengingatkan itu masih sangat bisa dipakai gitu. Merefleksi diri berarti artinya orang yang sudah betul-betul NPD itu orangnya nggak bisa merefleksi diri. Iya, betul. Oke. Karena kan di dalam proses merefleksi diri tentu saya bagian ini memang aku miss ya, memang aku salah ya, aku perlu perbaiki di sini ya. NPD nggak gitu. Semua yang saya lakukan adalah benar. Gitu. Oke, wow, sedikit menakutkan juga ternyata ya kepribadian NPD itu. Nah, kalau tadi dikatakan sebulan 2 bulan nggak bisa seorang NPD itu sembuh, tapi apakah selamanya seorang NPD itu tidak bisa sembuh atau ada treatment khusus? Oke. Orang itu bisa sembuh atau tidak sembuh. Biasanya kalau kita ya profesional itu saya selalu sampaikan ke mahasiswa, kalau orangnya sadar datang sendiri ke kita, itu sebenarnya 60% kesembuhan sudah ada di tangan. Gitu. Karena kan memang orangnya berarti menyadari, aku butuh bantuan profesional, aku butuh ditolong nih, apa yang harus saya lakukan. Kemudian ketika diajari keterampilan-keterampilan baru, orang akan komit untuk melakukan itu kan.
Tapi ketika orangnya enggak kok, aku enggak sakit, orang lain yang sakit, orang lain aja yang iri sama aku, orang lain aja yang enggak mau terima aku apa adanya gitu kan. Itu adalah kondisi yang sebenarnya menyulitkan gitu. Sehingga sembuh tidaknya itu sebenarnya bisa sembuh enggak ya Bu, berapa lama sembuhnya itu sebenarnya kan bergantung dari si kliennya juga gitu. Mau enggak, sadar nggak bahwa dia butuh pertolongan, mau nggak dia berubah ke arah yang lebih adaptif gitu ya, kemudian berapa waktunya, komit nggak dia di dalam mengaplikasikan apa keterampilan-keterampilan baru yang diajarkan begitu. Berarti rasanya itu nggak hanya NPD tapi semua permasalahan gangguan kepribadian itu adalah kembali lagi ke orangnya. Betul, gitu betul, ya. Betul. Oke, nah kemudian kalau itu NPD bisa sembuh atau tidak. Nah kemudian kalau orang yang menjaga hubungan atau sudah punya hubungan yang lama sekali dengan NPD, ini kan katanya NPD ini sampai gaslighting ya, memanipulatif orang. Jadi orang tuh sampai gaslighting atau ragu dengan kepribadian diri, sampai lupa jati diri gitu ya, karena mungkin lama dimanipulasi. Ini tuh aku loh, aku tuh yang seperti ini. Nah orang sekitarnya akhirnya kayak merasa, oh iya kok aku banyak kurangnya dan lain sebagainya. Mungkin itu bentuk hasil dari efek manipulasinya NPD itu. Jadi harus bagaimana, apakah itu kayaknya apakah butuh waktu untuk sembuh juga atau orang-orang berarti orang yang dimanipulasi kan ya? Iyalah butuh. Kalau sudah berrelasi secara intens gitu ya, sampai lupa dengan aku ini sebenarnya bisa nggak sih gitu kan? Sampai meragukan diri sendiri tuh. Tapi kok orang itu bilangnya aku nggak bisa, selalu gagal gitu ya. Ya tentu saja ini juga butuh treatment gitu ya kan? Butuh treatment, butuh dikembalikan bahwa iya kamu punya potensi ini gitu. Jadi itu kenapa masing-masing dari kita itu kan perlu punya value yang kuat ya tentang diri sendiri, perlu punya pandangan yang adekuat terhadap diri sendiri. Aku itu di sini mampu, aku di sini nggak mampu gitu, sehingga orang tidak mudah untuk ya itu tadi memanipulasi. Tapi kan sayangnya nggak semua orang begitu ya. Sayangnya banyak juga orang yang ikut arus ya, satu beli pecel semuanya, satu beli tempe semuanya, walaupun dia pengen tahu gitu kan. Nah maka memang somehow dia juga nggak sadar kan, karena bingung dengan identitasnya sendiri, sama orang lain yang menyadari ya kan bahwa kamu tuh sebenarnya bisa, enggak deh aku nggak bisa, nah gitu kan. Itu kenapa di dalam banyak konteks memang berrelasi dengan orang lain itu adalah salah satu cara kita untuk mengevaluasi diri kita gitu kan, untuk memberikan masukan, feedback. Kadang kan kita merasa seperti itu ya, kita nggak bisa menilai diri sendiri, orang lain lah yang bisa. Nah karena lingkungannya adalah NPD itu tadi, akhirnya dia terbiasa, oh iya ya ternyata aku tuh nggak bisa apa-apa ya. Tapi memang benar ya, orang NPD bisa membuat lingkungannya menjadi kehilangan jati diri, itu betul ya? Iya karena memanipulasi itu tadi kan. Jadi apalagi ketika si NPD ini merasa itu tadi ya, berkompetisi, bersaing dengan ini, ya dia akan melakukan manipulasi biar senternya tetap di dia gitu. Wow, ini mendengarkan soal NPD aja rasanya sudah melelahkan ya, apalagi berpartner dengan NPD-nya langsung ini ya. Oke. Nah ini sebenarnya kita sudah masuk di durasi akhir ini ya. Oke, kita akan langsung aja untuk menutup sesi perbincangan kita tentang NPD nih Bu. Nah ini aku punya mitos atau fakta sih soal NPD itu ya. Boleh. NPD itu selalu mencintai diri sendiri secara berlebihan. Mencintai diri sendiri secara berlebihan, iya. Jelas itu ya. Fakta itu berarti teman-teman ya. Oke, nah kalau bahas NPD atau narsis nih ya, orang yang suka selfie dan aktif di sosmed itu berarti NPD nggak? Mitos. Nah ini
Ini yang perlu diingatkan ya. Orang yang sering menampilkan dirinya di medsos, foto-foto ya di tempat-tempat yang instagramable gitu kan. Kemudian diupload, apakah itu adalah NPD? Enggak ya. Sekali lagi NPD itu adalah disorder, sehingga kita tidak bisa dengan mudah mengatakan saya atau orang lain itu NPD. Apakah itu kecenderungan narsistik pun belum tentu gitu. Karena ketika saya upload gitu ya, upload konten di medsos, kemudian saya pengen mengapresiasi diri sendiri bahwa saya bisa mencapai ini karena usaha saya mau upload ini karena saya mau menunjukkan bahwa saya punya pekerjaan yang begini, saya punya keluarga yang begini, itu tidak narsis juga gitu. Ya, bahkan jauh mungkin dari kata narsis ya. Betul, orangnya nggak ngapa-ngapain, dia cuma pengen aktif sosmed Iya, aja, jangan dituduh betul. NPD gitu Betul, ya. betul. Oke. Kemudian, ini tadi sudah sempat dibahas ya. NPD tidak bisa sembuh. Karena saya aliran positivisme ya, jadi semua gangguan masih ada peluang untuk sembuh gitu. Balik lagi tergantung komitmen komitmen orang. Oke, kemudian orang yang manipulatif itu selalu masuk kategori NPD. Apakah hanya NPD yang manipulatif? Enggak. Ada beberapa tipe kepribadian yang salah satu fiturnya juga manipulasi. Begitu. Berarti nggak selalu NPD. Masih banyak jenis lagi. Nah, kita akan bahas jenis-jenis itu nanti. Kita undang lagi Bu Zaki untuk bahas jenis-jenis itu apa aja gitu ya. Dengan senang hati. Nah, kemudian mitos atau fakta kalau NPD itu sebenarnya hanya self love aja kok. Beda. Self love dengan NPD itu berbeda. Self love itu kan kita mengapresiasi diri sendiri gitu ya, memberikan ruang bagi diri sendiri untuk bertumbuh dan berkembang, memberikan kesempatan belajar agar kita punya kualitas diri lebih baik, itu self love. Itu jauh kan dengan definisi NPD yang tadi sudah kita bicarakan. Ya. Oke, kemudian sering minta maaf berarti bukan NPD. Jadi kalau NPD tadi kan, kalau kita lihat dia fiturnya adalah merasa paling benar, tidak mau didebat, tidak mau dikasih masukan, ya memang dia akan lebih susah untuk meminta maaf kepada orang lain. Tetapi apakah orang yang tidak mau minta maaf, gimana tadi? Iya, apakah orang yang tidak mau minta maaf itu pasti bukan NPD gitu kan? Intinya orang yang sering minta maaf itu berarti bukan NPD. Lah, NPD itu berarti nggak pernah minta maaf gitu artinya. Benar kayak gitu. Bukan berarti nggak sama sekali sih ya. Iya, betul. Tapi akan menjadi lebih susah dia karena meminta maaf itu kan mengakui bahwa saya melakukan kesalahan, saya kurang gitu kan. Sementara itu agak susah dilakukan oleh NPD. Tapi kalau dalam proses dia ingin memanipulasi diawali dengan minta maaf, mungkin nggak seorang bisa NPD? Bisa jadi. Nah, itu tadi bungkusnya manis dulu gitu ya, biar diterima secara sosial, baru kemudian dia melakukan mencapai manipulasi. Tujuannya. Betul. Oke. Terakhir nih. Apakah seorang NPD itu pasti sombong? Atau orang sombong itu sama dengan NPD? Oh no. Enggak ya. Sombong itu yang gimana tadi? Misalnya saya menampilkan diri nih, ini capaian saya. Bisa jadi orang lain menganggap itu sombong. Itu kan persepsi orang ya, perspektif orang. Sementara saya sendiri merasa bahwa itu bukan ingin menyombongkan gitu. Ya. Jadi sombong itu istilah umum istilah orang kayak petentang-petenteng gitu. Enggak selalu juga, dia ya. Sombong itu adalah persepsi orang lain kepada diri kita itu tadi. Apa yang kita tampilkan. Padahal kita belum tentu sombong, kadang kayak gitu ya. Oke, wow.
kayaknya sudah lengkap ini perbincangan mengenai NPD. Alhamdulillah. Narcissistic Personality Disorder yang sering kali seliweran nih teman-teman di TikTok, Instagram dan lain sebagainya. Dan ini tadi kita sudah membincangkan beberapa hal fakta-fakta dengan ahlinya langsung. Dan ingat, jangan mudah untuk mendiagnosa diri sendiri atau bahkan orang lain. Nah, ini NPD nih dan lain sebagainya. Betul. Itu adalah pesan yang tadi disampaikan oleh ahlinya ya. Harus melalui asesmen yang cukup panjang dulu gitu ya. Oke, terima kasih banyak Bu Zaki atas kedatangannya di podcast Sida Menyapa ini. Alhamdulillah. Semoga sehat selalu dan kita akan berbincang lagi mungkin tentang hal-hal psikologis lainnya. Gak apa-apa ya Bu ya? Boleh, dengan senang hati. Oke teman-teman, Sida Menyapa, sampai jumpa di episode berikutnya. Dan stay tune di channel Sida Menyapa di YouTube Sida 1912 karena kita akan masih banyak sekali memperbincangkan hal-hal dan langsung kita akan undang dosen-dosen Sida yang ahli di bidangnya sehingga kita akan mendapatkan jawaban-jawaban yang pasti begitu ya. Oke, terima kasih sekali lagi Bu Zaki dan juga Sobat Sida. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.